rumahnya, ke kantornya ya, ke kantornya Om Yayan ya. Iya. Hari berikutnya kita memutuskan untuk datang ke kantor Om Yayan yang kemarin. Kita pengen cari tahu, kita pengen cari tahu ke dalam Om Yayan itu siapa dan sebetulnya orangnya seperti apa. Si Ripa, Jessica dan Vika masuk ke dalam. Saya menunggu di mobil. Mbak, permisi, Mas, ada Pak Yayannya ada? Pak Yayan siapa ya? Mbak, pasti Pak Yayan ada kan di dalam? Nggak ada. Pokoknya saya mau Pak Yayan. Mbak. Dia pasti ada di dalam. Nggak enak apa, Mbak? Nggak enak. Sini dia pasti ada di atas kan? Dia itu bos di sini, Mbak. Enggak, kamu jangan gitu dulu. Mbak. Mbak, jangan sembarangan ya. Mbak mau dipecat, dia kan bos di sini. Di sini saya kerja di sini, Mbak. Mbak, saya tahu dia itu pacar apa saya. Gawat sih. Udah jelas-jelas Om Yayan itu nggak kerja di situ apalagi bos. Ini Vika malah ribut-ribut lagi di kantor orang. Kan kita malu. Enggak, Mbak, kenapa kayak gini? Enggak. Emang pimpinannya siapa namanya Mbak? Di sini namanya Opik bosnya. Yaudah gini, coba lo tunjukin fotonya Pak Yayan. Coba tanya. Enggak mungkin apa dia ganti nama di sini Opik gitu. Ini ya ini. Nih, ini gini Ya kan. gini. Oh ini mah bukan bos, ini supplier, Mbak. Dan ternyata kita dapat info baru yang benar-benar mengejutkan. Om Yayan itu bukan karyawan ataupun bos di situ. Ada alamat kantornya Mbak. Banyak bohong, awas. Saya punya alamat kantornya kok. Gue coba bujuk karyawan di situ, gue pengen tahu alamat kantornya Om Yayan yang asli itu di mana. Mbak jangan nyasar-nyasarin ya. Pokoknya kalau Mbak bohongin saya bakal datang ke sini lagi. Ngapain saya bohong? Saya nggak ada untungnya kok buat dia. Tapi saya juga nggak dikasih duit sama dia. Oh, dekat sini. Oh, dekat sini. Mbak, makasih ya Mbak ya. Ya, makasih Mbak. Maaf ya Mbak ya. Maaf ya. Maaf ya. Dan kita langsung menuju ke kantornya Om Yayan yang sebenarnya. Oke, jadi tadi lo masuk ke dalam, apa informasi yang lo dapat? Katanya kalau Om Yayan itu tuh dia bukan Bukan bos di situ, bukan kerja di situ. Jadi dia bukan bos di situ, bukan kerja di situ juga. Bukan. Jadi itu apa sebetulnya? Dia itu cuman supplier doang, Mas. Setelah mereka balik kita baru tahu ternyata Om Yayan itu tidak kerja di situ. Dia bukan bos di kantor itu. Dia hanya supplier. Dan parahnya, ternyata bukan hanya supplier, dia hanya yang nganter-nganter barang. Oke, sekarang kita udah dapat, udah sampai ya. Sekarang kita udah sampai di alamat ini. Oke, ini katanya tempat kerjaan aslinya Om Yayan ya. Ya udah, yang mau turun siapa? Ayo, Mbak. Ya udah ya. Tidak aku temenin dia. Ini sih Mbak. Pagi Mbak. Mau nanya ada Pak Yayan ada nggak? Pak Yayan ada Mbak. Pak Yayan yang karyawan saya yang tukang kawin itu. Sudah menyuruh saya turun untuk menyampaikan kantor Yayan yang benar. Dan aku kaget di sana. Ternyata Yayan itu tukang kawin. Pasti Bapak salah orang nih, Pak. Bukan, saya nggak salah. Pak Si Yayan Yayan tuh- kan udah lama kerja di sini. Jadi saya tahu Gimana ciri-cirinya? orangnya yang tinggi, gemuk gitu. Enggak, lo udah punya fotonya nggak sih? Coba juga dengan Coba Pak. Ini benar orangnya. Wah, kita kaget banget dong. Kalau tukang kawin, artinya istrinya tuh banyak dong. Bapak nggak bohong kan, Pak? Saya nggak bohong. Tipu berarti sama dia, Pak. Malah ini kan, Mau dibeliin motor sama mama saya. nah itu malah kemarin dia cerita sama saya. Kenapa Pak? Dia katanya mau kawin sama janda kaya katanya. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Saya mau cari di mana Pak Yayan. Pak Yayan baru keluar Mbak. Udah deh, Bapak nggak usah bohong deh. Saya bawa kamera nih ya, Pak. Mbak, buat apa saya bohong sama Mbak? Dan saya tidak mau nutup-nutupin. Saya ini anaknya, Pak. Dia mau nipu mama saya, Pak. Enggak gini aja Pak, kalau emang Bapak emang nggak tahu Yayan, emang di sini nggak ada Yayan, boleh nggak saya minta alamatnya Pak Yayan aja? Oh boleh, boleh Rumahnya Mas, Pak boleh. Yayan gitu Bapak tahu Ya, nggak? ya, boleh. Ya udah, kalau gitu saya minta alamatnya Pak.
nama ada sini, nomor rumahnya ini. Iya, iya. Ini ada nomor teleponnya juga ini. Oh iya iya. Awas ya Pak, pokoknya kok sampai terjadi apa-apa sama mama saya, Bapak. Saya juga udah muas sama yang namanya si Yayan itu, Pak. Nanti kalau ada masalah kayak gini kan toko saya jadi sepi, mending saya pecat nanti anaknya itu. Pak, maaf ya Pak. Ya, ya, ya. Maaf ya Pak ya. Dan dari tempat kerja Yayan tersebut kita mendapatkan alamat yang katanya itu adalah rumah dari Om Yayan. Langsung kita menuju ke sana. Assalamualaikum Bu. Boleh tanya nggak Bu? Ibu tahu nggak alamat ini? Ini soalnya banyak gangnya, banyak RT-nya, kita bingung. Ibu kenal Pak Yayan? Tahu sih tapi nggak begitu kenal. Oh, tahu tapi nggak begitu kenal. Oke, ini rumahnya di mana, Bu? Itu di situ. Yang mana, Bu? Iya, di situ yang kedua. Rumah kedua. Oh, ini rumah kedua. Oke. Yang bener Bu di Iya. situ. Udah ayo Mas cepetan ayo. Tapi Pak Yayannya nggak begitu kok. Ibu kan deket cuma 2 rumah, tapi kok nggak begitu kenal, kenapa, Bu? Orang luar sih Pak Yayan, tapi bininya doang paling sering bergaduh-gaduh. Saat kita tiba, kita sempat tanya sama seorang ibu-ibu, penjaga warung. Kita tanya, kenal nggak dengan Pak Yayan alamat ini? Dia bilang katanya, oh Yayan rumahnya di situ, 2 rumah dari sini. Kita tanya, Yayan tuh orangnya gimana? Menurut ibu itu, dia nggak terlalu kenal karena dia jarang bergaul Pak Yayan ini. Tapi bininya sih sering beli gado-gado di sini. Nah, bininya. Oh jadi di sini, Bu? Iya, tapi Pak Yayan ada 3, Hah? satu doang. Tunggu nih Yayan yang mana? Katanya di kampung ini ada 3 nama Yayan. Loh, kita jadi ragu lagi nih. Ini Yayan yang dimaksud sama nggak dengan Yayan yang dimaksud warga?